Apakah masih ada di ruang tunggu? Saya tak delok ya. Sudah nggak ada ya? Sudah masuk semuanya ya? Oke, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita yang pertama. Kemarin, kita mengulas ya, terkait dengan grup ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa grup itu satu himpunan dengan satu operasi. Kalau ring itu satu himpunan dengan 2 operasi di situ. Jadi konsep berpikirnya sama, dan tolong perhatikan hal-hal yang perlu Anda perhatikan nantinya ya. Oke, saya share screen langsung. Alhamdulillah ini pesertanya 45 ya. Halo, ayo videonya dinyalakan biar tahu ekspresinya kalian. Lho, ono sing bayi barang ki, anake ta. Gambar bayi. Atau waktu kecilnya itu, foto waktu kecilnya. Iya, Bu. Nah, oke ya. Nah, ini masih ada satu. Sebentar. Ini kok pesertanya lebih dari ini ya. Oke, moga-moga ini harusnya 45 tambah saya 46 ya. Oke, sekarang udah oke, urung tak buka ya. Sik, tak buka Cek materinya dulu. Bentar ya, nunggu sebentar saya bukakan materinya. Oke. Kita mulai. Loh. Sudah kelihatan ya? Sudah. Materinya untuk aljabar 2. Jadi materinya sebenarnya lanjutan dari aljabar 1 ya, konsep berpikirnya sama. Tolong tapi hati-hati, ini nanti jenis ringnya berbagai macam ring. Terus terang saya sekarang lagi ada pekerjaan paper ya yang dikerjakan bersama dengan grup dosen. Itu terkait dengan aljabar. Yaitu modalnya nih, nanti yang saya gunakan dengan teman dosen aljabar untuk membuat paper itu modalnya adalah IDEA. Konsep-konsep IDEA, sifat-sifat itu yang kita manfaatkan. Oke, kita lanjut langsung aja ke ring. Ya. Ini ring, jadi himpunan itu tidak hanya memuat satu himpunan dengan satu operasi ya. Bahkan satu himpunan itu bisa lebih dari satu operasi. Contohnya bilangan bulat. Itu punya operasi jumlah, kurang, kali, bagi. Tapi hati-hati, operasi yang kita gunakan nanti itu harus bersifat tertutup. Ya. Plus itu bersifat tertutup terhadap bilangan bulat. Kali
bersifat terhadap, tetapi untuk bagi tidak bersifat tertutup. Kok bisa, Bu? Karena sifat tertutup itu hasilnya harus berada pada himpunan bilangan bulat. Kalau kita membahas bilangan bulat. Bilangan bulat bagi bilangan bulat, hasilnya belum tentu bilangan bulat. Sehingga bilangan bulat terhadap pembagian, operasi pembagian itu tidak bersifat tertutup. Ya, itu gambarannya. Sekarang kita perhatikan di sini. Ya. Bilangan Z itu punya operasi tambah dan perkalian. Kita tahu terhadap operasi tambah dia tertutup, perkalian juga tertutup. Apa sifat yang dimiliki Z terhadap penjumlahan? Itu ternyata grup komutatif. Kemudian terhadap perkalian dia bersifat tertutup. Yang menunjukkan tertutup ini. Saya ambil 2 elemen di Z, ternyata kalau saya kalikan hasilnya berada di Z. Kemudian dia juga bersifat asosiatif, yaitu saya ambil 3 elemen di Z, ternyata dia bersifat asosiatif. Selain itu, Z juga bersifat distributif di situ. Distributif apa itu? Ambil 3 elemen, itu adalah modelnya gini. Ya. Ini sifat distributif. Terhadap perkalian, karena ini melibatkan operasi perkalian dan penjumlahan. Kemudian dari himpunan bilangan bulat tadi memotivasi terbentuknya struktur baru yang dinamakan sebagai ring. Ya. Struktur baru yang dinamakan sebagai ring di sini. Ya. Yaitu definisi 711, suatu himpunan tak kosong R dilengkapi dengan operasi tambah dan perkalian. Jadi ring itu modalnya harus ada himpunan dan harus ada 2 operasi. Yang satu dilambangkan tambah, yang satu perkalian. Dinamakan ring bila memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, R terhadap penjumlahan dia adalah grup komutatif. Terhadap perkalian ini adalah tertutup. Kalau tertutup, operasinya dinamakan operasi biner. Kemudian bersifat asosiatif. Distributif terhadap perkalian dan penjumlahan adalah demikian. Ya. Jadi ring itu, ya, Anda harus tahu betul ini grup komutatif, tertutup, asosiatif, distributif. Jadi ada 4 syarat. Tapi hati-hati, ini terhadap apa di sini? Ya. Jadi R terhadap penjumlahan dia grup komutatif. Terhadap perkalian bersifat tertutup dan asosiatif. Terhadap perkalian dan penjumlahan distributif. Itu namanya ring di situ. Nah, saya mau tanya grup. Grup itu kalau sudah bersifat grup, sifat apa yang dimiliki? Silakan komen. Kalau sudah grup, sifat apa yang dia miliki? Grup. Ayo. Tertutup. Asosiatif, oke. Identitas inverse. Identitas inverse, betul. Nggak masalah ya, Anda jawab. Salah nggak masalah ya. Supaya ini sambil mereview materi yang ada di Aljabar 1. Tertutup, asosiatif, punya elemen identitas, dan punya inverse di sini. Cuman berhubung nanti asosiatif itu bisa terhadap penjumlahan, bisa terhadap perkalian. Ya. Jadi hati-hati. Nanti operasinya terhadap apa? Saya ulang. Ya, terhadap penjumlahan dia grup, berarti tertutup. Ya. Asosiatif terhadap penjumlahan, elemen identitas, karena nanti ada plus, ada kali, elemen identitas pada penjumlahan itu lambangnya 0. Ya. Hati-hati. Elemen identitas terhadap penjumlahan lambangnya 0.
inverse terhadap penjumlahan lambangnya min A. Ya. Inverse terhadap penjumlahan lambangnya min A. Kemudian komutatif. Komutatif terhadap apa? Penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan nanti cukup lengkap ya. Dia asosiatif, punya elemen netral 0, punya inverse yang lambangnya min A, bersifat komutatif. Sedangkan terhadap perkalian, untuk ring cukup tertutup dan asosiatif saja. Hanya 2 sifat untuk perkalian. Untuk distributif, penjumlahan dan perkalian itu adalah modelnya seperti ini. Nah, apabila pada perkalian ditambah dengan sifat komutatif, jangan lupa ya, ini komutatifnya terhadap perkalian. Karena kalau penjumlahan otomatis komutatif, karena statusnya ini. Ya. Apabila ada tambahan komutatif terhadap perkalian, ringnya dinamakan ring komutatif. Jika R memuat elemen identitas terhadap perkalian, maka dikatakan ring R dengan ring satuan. Loh, Bu, kenapa terhadap perkalian? Karena kalau terhadap penjumlahan otomatis dia punya elemen identitas. Tuh. Jadi kalau ada tambahan, dia komutatif terhadap perkalian, dinamakan ring komutatif. Kalau R-nya punya elemen identitas terhadap perkalian, yang modelnya seperti ini, maka dinamakan ring satuan. Nah, kemudian lambang-lambangnya ini, nah ini, 0 itu menyatakan elemen identitas atau elemen netral dari R terhadap penjumlahan. Inverse terhadap penjumlahan itu lambangnya min A. NA artinya apa? A tambah A sebanyak N. Kalau N-nya positif. Kalau N-nya negatif, maka yang kita jumlahkan adalah inverse-nya. Min A, dan seterusnya. Nah, contohnya apa saja di sini untuk ring? Banyak sekali contohnya. Yaitu Z, Q, R, C. Terhadap plus dan tambah dan perkalian, seperti yang kita biasa gunakan, itu dinamakan ring komutatif. Ya. Punya elemen satuan enggak ini nanti? Terhadap perkalian. Ayo, monggo komen. Ayo, Z, Q, R, C itu punya elemen identitas enggak terhadap perkalian? Ayo. Ayo, kok enggak ada yang komen? Halo, halo. Ayo, ada enggak terhadap perkalian? Ada, Bu. Berapa? 1. Jadi sebenarnya ini ZQRC dikatakan ring komutatif dengan elemen satuan boleh. Karena untuk himpunan ini itu memiliki elemen satuan terhadap perkalian. Itu ya. Kemudian ZN itu adalah terhadap perkalian dan ZN itu ring komutatif terhadap operasi tambah dan perkalian. Jadi contohnya banyak sekali di sini. Silakan baca sendiri ya. Loh, banyak loh. Tidak hanya satu himpunan. Oke ya. Kemudian sifat-sifatnya. Untuk contohnya silakan di ini. Untuk sifat-sifatnya kita lihat. Bila R suatu ring ya satuan, maka untuk semua A, B elemen R berlaku ini. A0 sama dengan 0A sama dengan 0. Ya.
A dikalikan min B, min A kali B, ini hasilnya. Inverse A kalikan inverse B, hasilnya adalah AB. Min 1A sama dengan min A, min 1 kali min 1 sama dengan 1, ini. MA itu berarti A tambah A sebanyak M kali. NB, ya, itu berarti di situ adalah B tambah B sebanyak B kali. Ya. Kemudian di sini sama dengan MN AB. Oke, ya. Kemudian saudara perhatikan untuk buktinya, ya. Oke, untuk buktinya kita lihat, ya. Ini untuk menunjukkan A0 sama dengan 0. Ingat ya, di sini R-nya adalah ring. Ini ke sini. Karena apa? 0 itu kan 0 tambah 0 ya. Berarti hasilnya 0. Ini ke sini, itu karena sifat distributif. Paham? Ya. Kemudian, kedua ruas ditambah dengan min A. Plus min A, ini juga plus min A. Sehingga ini nanti jadi 0, ini tinggal A kali 0. Sehingga A kali 0 atau 0 kali A adalah hasilnya 0. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa inverse-nya itu sama dengan min AB, ya. Yang sisi ini ke sini, ini tambahkan, ya. Ini ke sini, itu karena sifat distributif. Ya. Ini ke sini, sifat inverse B ditambah B hasilnya 0. Dari nomor 1 tadi, A kali 0 hasilnya 0. Ya. Sehingga didapat A min B sama dengan min AB. Dari mana ini? Ayo, ada yang komen? Kok bisa dapat disimpulkan ini? Ayo, silakan. Halo. Kok bisa disimpulkan ini? Dari manakah dia? Ada di bukti terdahulu, Bu. Bukti terdahulu yang mana? Dulu-dulu itu. Di aljabar 1 yang awal-awal. Bukan, ayo. Ini perhatikan ini. Dari komentar ini kok jadi ini bagaimana? Asosiatif. Apa, Mbak? Asosiatif. Asosiatif dari mana? Bukan, ayo. Silakan. Kok saya punya persamaan ini, tiba-tiba disimpulkan seperti ini? Ditambah min AB kedua ruas, Bu. Ditambah? Min AB kedua ruas. Min AB kedua ruas. Anda ingat, kalau A plus B sama dengan 0, berarti A dan B itu punya hubungan apa? Saling inverse. Yap, betul ya. Ini kan berarti A min B plus AB hasilnya 0. Berarti apa? Inverse dari AB kan sama dengan A min B. Betul. A min B tambah AB hasilnya 0. Berarti inverse dari AB itu adalah A min B. Kan nulisnya gini. Inverse dari AB itu adalah A min B. Bisa difahami ya. Jadi kenapa dapat ini dari ini? Ini tambah ini hasilnya 0. Berarti maksudnya apa? Bahwa inverse dari AB itu adalah ini, temannya ini. Sehingga kita tulis demikian. Sama nanti yang ini, sama logikanya ya. Kemudian inverse kalikan inverse. Ini ke sini karena sifat distributif ya. Sorry, ini ke sini menggunakan sifat yang nomor 2 tadi. Ya. Itu ya. Inverse-nya bisa keluar. Ini ke sini dengan menggunakan sifat kedua tadi, akhirnya tinggal AB. Jadi ini ke sini itu menggunakan sifat yang kedua. Ya, tuh.
Kemudian yang keempat, min 1A itu sama dengan min 1A sama dengan min A di situ. Ya. Min 1A berarti kan ini inverse-nya, karena ini negatif ya, maka inverse-nya adalah 1 ya. Ini. Kemudian inverse kalikan inverse sama dengan, ya, di situ 1 kalikan 1 sama dengan 1 dengan menggunakan yang pertama, yang ketiga tadi. Nah, sedangkan yang keenam itu menggunakan induksi matematik dengan 2 kali. Silakan ini dipelajari sendiri. Kita masuk ke subring. Sebentar, saya izin sebentar, 2 menit ya. Baik ya, kita lanjutkan. Tadi izin sebentar. Di sini kita lihat ya bagaimana dengan subring. Hati-hati di sini ada istilah subring ya. Nama saya sub itu pasti himpunan bagian. Himpunan bagian dari apa? Induknya pasti ring. Anda mengenal di aljabar 1 subgroup. Berarti kalau subring itu ada induk ya, induk yang besar itu dia ring. Sedangkan kita buat himpunan bagian dari R. Nah, yang berada di dalam ring itu bisa jadi subring, bisa jadi bukan. Itu ya. Bagaimana nanti melihatnya? Saya kasih contohnya. Ya. Suatu himpunan bagian S tanpa 0, suatu himpunan bagian S yang tidak himpunan kosong dari suatu ring adalah suatu subring bila S adalah ring terhadap operasi yang berlaku dalam ring R. Jadi S sendiri harus sebagai ring terhadap operasi yang sama pada ring R. Jadi istilahnya ring R itu induknya. Ya. Kemudian kita buat himpunan bagiannya. Ternyata himpunan bagiannya juga ring. Maka S itu adalah subring dari ring. Nah, bagaimana cara membuktikannya ini? Tadi saya sudah buat oret-oretan ya, supaya sebenarnya untuk membuktikan teorema ini, tapi saya buat lebih detail, ya, supaya Anda nanti mengikutinya lebih mudah. Ya. Nih, saya stop share ya. Saya bisa nggak buka file tanpa di stop share? Bisa nggak? Halo? Nggak bisa, Bu. Harus Nggak bisa, diubah. harus satu-satu. Bisa, Bu. Bisa, Bu, pakai yang share screen aja. Jadi setiap perpindahan screen-nya bisa ditampilkan. Oh gitu. Bisa langsung 2? Atau tetap balik? Iya, langsung 2 bisa. Nanti share apa ya namanya? Pokok yang pojok kiri paling atas itu ketika di bagian share screen-nya itu yang dipencet, Bu. Oh iya, coba nanti ya. Oke, itu penting sekali. Cuman ini Ron tak buka ya. Saya tak buka ya. Tulisan saya tak bukanya dulu. Aljabar 2. Waduh, dia mau tak coba nanti sebentar. Oh, ini udah ketemu.
Anda gimana? Nyamanan menggunakan offline atau online? Offline, Bu. Offline, Bu. Offline, Bu. Offline, Bu. Oh, enak offline ya. Saya sebagai dosen juga sebenarnya nyamanan offline ya daripada online seperti ini. Tapi ya karena pandemi. Oke lah, kita lanjutkan apapun kondisinya kita harus semangat supaya ilmu pendidikan tetap berjalan ya. Oke, terlihat ya tulisan saya? Halo? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, ini suatu di sini ya, himpunan subring, suatu himpunan bagian, saya tak keluarkan ini ya. Nah, supaya ada cahaya. Nah, suatu himpunan bagian S yang tak kosong dari suatu ring adalah suatu subring bila S adalah ring terhadap operasi yang berlaku dalam ring R. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau induknya ring, kemudian himpunan bagiannya juga ring, maka dikatakan S subring dari ring R dengan operasi yang sama. Nah, bagaimana kalau Anda menunjukkan dia himpunan bagiannya adalah ring, maka kan Anda menunjukkan banyak sekali tadi. S-nya terhadap plus harus grup komutatif. S harus bersifat tertutup terhadap perkalian. Terhadap perkalian harus bersifat asosiatif. Terhadap penjumlahan dan perkalian harus bersifat distributif. Kalau kita lihat dari definisinya, untuk menunjukkan subring cukup banyak syaratnya. Tetapi kalau kita lihat, kalau induknya itu sudah berlaku komutatif, asosiatif, distributif, itu otomatis diwarisi oleh himpunan bagiannya. Ya. Jadi distributif, asosiatif, komutatif itu diwariskan ke himpunan bagiannya. Sehingga yang semula syaratnya banyak untuk membentuk subring, cukup ditentukan ini saja. Nah, tadi kan subring syaratnya kan banyak, harus grup komutatif terhadap penjumlahan, terhadap perkalian harus tertutup dan asosiatif, penjumlahan dan perkalian harus distributif. Tapi kalau untuk dengan adanya teorema ini, nanti Anda cukup membuktikan dua saja. Cukup ini saja. Kita lihat kok bisa dari definisi terbentuk teorema 7, harusnya ini 711, ini 712 ya. Kita lihat buktinya. Nah. Suatu himpunan bagian S yang tak nol, ya, bukan himpunan kosong, dari suatu ring R, adalah suatu subring jika dan hanya jika untuk semua AB anggota S memenuhi ini. Ini teoremanya adalah berlaku jika dan hanya jika. Kalau jika dan hanya jika, maka untuk membuktikannya nanti harus ke kanan dan ke kiri. Oh ya, saya sampaikan nanti nggak usah nyatet ya untuk ini. Nanti akan saya bagikan di grup catatan saya ini. Ya. Mungkin hal-hal yang penting aja yang Anda catat. Nanti untuk tulisan ini saya bagikan di grup. Saya lanjutkan ya. Di sini saudara lihat ini berlaku jika dan hanya jika. Sehingga kalau berlaku jika dan hanya jika, pembuktiannya harus ke kanan dan ke kiri. Ini rata-rata banyak yang bingung ya. Jadi Anda harus tahu jika buktinya harus kanan ke kiri. Kalau ke kanan bagaimana? Arah ke kanan berarti bagian kiri diketahui, bagian kanan akan kita buktikan. Yang kiri apa? S subring dari R. Kalau subring artinya pasti dia membentuk ring. Yang akan kita buktikan ini. Nah,
Kalau sudah Anda bisa menentukan diketahui akan ditunjukkan, bagaimana membuktikan apa sifat-sifat yang dimiliki oleh diketahui, berarti ini akan berlaku. Namanya diketahui itu sifat-sifat di sini pasti berlaku. Kita lihat buktinya. Ambil sembarang A, B anggota S. Karena S ring, dari mana? Dari diketahui. Kalau ring, maka terhadap penjumlahan dia akan membentuk grup komutatif. Ya. Sehingga di sini, kalau dia grup, pasti inverse-nya berada di S. A berada di S, inverse berada di S, karena grup, maka bersifat tertutup. Sehingga A min B anggota dari S. Kemudian, yang kedua, saya ambil sembarang AB anggota S. Karena diketahui S ring, maka S tertutup terhadap perkalian. Artinya apa? A dikalikan dengan B anggota dari S. Jadi, buktinya hanya ini sudah. Arah ke kanan beres. Bagaimana arah ke kiri? Ini. Kalau ke kiri berarti apa? Diketahui yang bagian kanan, yang dibuktikan bagian kiri. Diketahui, kalau ini otomatis ya, ini karena syarat awal. Ini dan ini syarat awal. Kemudian yang kiri tadi, untuk semua AB anggota S memenuhi A min B anggota S dan A kali B anggota S. Akan ditunjukkan S subring dari R. Buktinya bagaimana? Ya. Subring berarti buktinya S terhadap plus harus subgrup. Maaf, ini harusnya subgrup komutatif ya. Sorry. Sebentar ya, ini kurang komutatif ini, maaf. Ya. Ini kurang nanti buktinya, maaf nanti saya tambah ya. Ini sifat komutatif ya, ini kurang 1 nanti saya tambah ya. Karena untuk semua AB anggota S memenuhi A min B anggota S, berarti ini menunjukkan bahwa dari aljabar 1 S terhadap plus adalah subgrup dari R. Kemudian karena untuk semua AB anggota S memenuhi A kali B anggota S. Ya, berarti ini menunjukkan bersifat tertutup. Syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga, S subset dari R, induknya bersifat asosiatif. Terhadap perkalian bersifat distributif. Nanti terhadap penjumlahan dia bersifat komutatif. Sehingga ya S terhadap perkalian bersifat asosiatif, bersifat berdistributif, dan nanti akhirnya bersifat komutatif terhadap penjumlahan. Ini kurang 1 ya sifatnya. Karena memenuhi semua syarat ini, maka dikatakan sebagai ring. Dengan kata lain dia sebagai subring. Itu buktikannya seperti itu. Ya. Jadi sifat asosiatif, distributif, komutatif, itu sifat yang diwariskan. Maksudnya apa? Kalau induknya bersifat tersebut, maka himpunan bagiannya juga akan bersifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, saya punya ring. Saya punya 2 set. Apakah 2 set subring dari set? Ternyata iya. 2 set subring dari set. Sebab set berada di dalam 2 set. Berada di dalam himpunan set. Set bukan himpunan kosong. Kemudian saya ambil 2 elemen A, B anggota 2 set. A min B juga anggota 2 set. Bilangan genap. Maka kalau kita kurangkan juga bilangan genap. Ambil sembarang A, B anggota 2 set, maka kalau kita kalikan
juga anggota 2Z. Sehingga dia memenuhi syarat ini. Ya. Memenuhi syarat yang ini tadi. Nah, karena memenuhi syarat ini tadi, maka dikatakan sebagai subring. Memenuhi syarat ini. Ya. Itu. Sekarang, bagaimana dengan 2Z per 1? 2Z per 1 bukan subring. Loh Bu, kalau bukan itu sebenarnya yang menunjukkan yang mana? Ini loh ya, tolong perhatikan. Namanya bukan itu karena ada thread-nya ini loh. Jangan sampai ini Anda tidak ada informasi ya. Jadi namanya bukan itu karena gagal di sini. Ya, tadi saya tunjukkan. Ya. Dia subring apabila ini elemen, ini elemen. Ya, Pak subring ini elemen, ini elemen. Bukan subring karena apa? Terjadi ini. Bukan subring dari Z, dia berada di dalam Z, sudah berada di dalamnya. Tidak himpunan kosong, oke terpenuhi. Tapi syarat ketiga, saya ambil 2 elemen anggota 2Z per 1, artinya apa? A dan B bilangan ganjil. Kalau saya kurangkan, pasti hasilnya, ayo apa ayo? Genap. Genap. Kalau genap berada di bilangan bulat, ganjil enggak? Bukan. Akhirnya ini. Nah, karena inilah yang dikatakan dia bukan subring. Jadi gagal di sini. Paham ya? Jadi karena tidak berlaku ini, maka dia bukan subring. Kemudian untuk contoh ini saya ambil dari Pak B ya. Jadi silakan nih. Ini contohnya silakan dibaca sendiri. Z, Q, R, C itu masing-masing ring. Ya, masing-masing ring. Boleh nggak saya mengatakan Z subring dari R? Silahkan. Ayo komen. Boleh nggak Z dikatakan subring dari R? Boleh. Kenapa? Kenapa? Karena Z itu bagian dari R. Dan? Memenuhi kedua hal yang di teorema tadi, Bu. Yang A min B elemen. Kan, ya. Pak melihat dari definisi, Mbak? Bagaimana komennya? Karena Z-nya ring, Bu. Ya. Kemudian R-nya? Ring juga. Enggak, betul. Oke, sip. Kalau sudah diketahui sama-sama ring, dan dia himpunan bagian, otomatis Z subring dari R. Itu ya. Sekarang saya mengatakan Q subring dari kompleks. Boleh enggak? Ayo komen. Q subring dari kompleks. Boleh enggak? Halo, halo. Boleh enggak kalau saya mengatakan Q subring dari bilangan kompleks? Atau bilangan kompleks subring dari Q, yang benar yang mana? Halo. Tak inceng ya, turu kabeh engko jangan-jangan siang-siang ya. Ayo komen. Ayo Mbak, komen Mbak, Mas. Kok aja turu loh ya. Kok kira turu. Ini gak wani tak rekam ya, kok komentare kok ayo. Kalau saya punya Q ring, C ring. Saya yang betul itu Q subring dari C atau C subring dari Q? Q subring dari C. Kenapa? Karena Q bagian dari C. Betul. Ya. Dua himpunan yang sudah saling masing-masing ring dan dia subset, maka bisa dikatakan subring. Nah, teorema tadi gunanya apa? Kita punya induk ring, ya.
punya himpunan bagian dari induk itu. Tapi kita nggak tahu himpunan bagian tadi ring atau bukan. Makanya untuk menentukan subring, Anda gunakan dua syarat tadi dengan cara ngecek tadi. Nah, dengan cara mengecek ini tadi. Nah, ini kan syarat dasar karena harus berada di dalamnya, punya anggota. Nah, ini ya, itu. Tapi kalau sudah jelas ring dengan ring dan dia subset, langsung dipastikan dia subring. Sebentar, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini. Induk ring. Oke. Saya punya Ki akar 2, bentuknya seperti ini. Anda jangan baca ini dulu ya. Anda yakin nggak Ki akar 2 itu subring dari R? Kok ada yang baru datang nih? Yakin nggak bahwa ini adalah subring dari R? Nah, untuk meyakinkan ini subring dari R, Anda harus bisa membuktikan 4 syarat ini. Gitu. Karena himpunan yang baru kita bentuk ini tadi belum tahu dia apakah ring atau bukan. Makanya untuk membentuk subring, Anda harus membuktikan ini semua. Ya, kita lihat buktinya. Ki akar 2 subset dari R. Jelas ya. Ki akar 2 tidak himpunan kosong. Sebab kalau menyatakan seperti ini, ambil satu saja cukup. Bu, saya nggak suka 2 plus akar 2. Saya lebih enjoy pakai 2 plus 3 akar 2. Monggo. Nah, menunjukkan tidak himpunan kosong, cukup ditunjukkan satu anggota di dalamnya. Ini anggotanya apa saja? Bebas. Bu, saya menggunakan 0 plus 0 akar 2. Boleh nggak? Boleh. Ya, bebas. Yang penting dia punya anggota. Kemudian, saya ambil 2 elemen di Ki akar 2. Kalau saya ambil 2 elemen di sini, pasti bentuknya seperti ini. Elemen itu. Makanya di sini, X sama dengan A plus B akar 2, Y sama dengan C plus D akar 2. Ya. Jadi nanti yang berbeda A dan B-nya. A dan B ini bebas diisi pada elemen Ki. Ya, seperti ini. Kemudian saya kurangkan, otomatis X kurang Y kan bisa kita model seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, berarti dijamin dia anggota dari Ki akar 2. Jadi yang menentukan itu ini loh. Nah, ini loh. Ini tuh elemen atau bukan? Kalau bukan, berarti kesimpulannya bukan subring. Tapi kalau elemen, oh berarti terpenuhi syarat ketiga. Syarat keempat. Saya ambil 2 elemen di Ki akar 2. Artinya, kalau di Ki akar 2 pasti bentuknya model ini. Kemudian saya kalikan modelnya seperti ini. Nah, sekarang bentuk seperti ini, apakah berada di Ki akar 2? Ya pasti ya toh, karena elemennya ini berada di Ki. Nah, ini. Karena ini elemen, maka dikatakan memenuhi syarat subring. Tuh, ya. Nah, sekarang tugasnya ini nanti akan saya share ya. Tugas nanti dikumpulkan di hari Selasa. Ya. Tugasnya saya berikan hari ini di grup. Ya. Nanti mengumpulkannya diupload hari Selasa di My ITS Classroom. Jadi waktu hari Selasa nanti kita asinkronis akan saya berikan video pembelajaran, tugas, ya di situ Anda upload. Selama kuliah Anda boleh bertanya di situ. Ya. Anda kuliah jam 7 sampai 9, Anda bertanya boleh. Ya. Itu ada fasilitas di HP ya, Anda nulis, itu langsung dikirim bisa itu, tanpa menulis di kertas ya. Ini nanti akan saya share di grup WA untuk Anda kerjakan, tapi nguploadnya di My ITS Classroom. Ya. Sampai sini ada pertanyaan kah sebelum saya lanjutkan materinya? Permisi Bu, mau tanya. Ya, sip. Itu yang
Yang tadi itu pembuktian yang nomor 3 itu kenapa dikurangi ya, Bu? Oke, yang mana? Yang mana? Ya, kalau yang coba misalnya yang ini ya, Bu, yang ganjil ini, Bu. Ini kok Yang mana? yang gini Z ring, yang ganjil itu pembuktian nomor 3-nya itu kenapa A dikurangi B, Bu? Oke. Sip. Nah ini Mbak syaratnya. Oh, berarti memang itu memang dari soalnya gitu, Bu? Bukan. Ya, bukan dari soalnya, Mbak. Maksudnya gini. Oke, makasih pertanyaannya. Namanya subring itu kan himpunan bagiannya itu juga harus membentuk ring. Induknya sudah ring. Induknya di sini R. R-nya sudah ring. Himpunan bagiannya itu juga harus ring. Ya, sehingga dikatakan subring. Kemudian nah, teorem kedua. Beberapa shift asosial. Dari situ seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk menunjukkan subring apa yang harus kita tunjukkan? Pastilah ini syarat awal ya, syarat dasar. Ini juga syarat dasar ini. Nah, ini harus berada di 2 set, ini juga harus berada di 2 set agar dia memenuhi syarat sebagai subring. Sedangkan loh Bu, kalau bilangan ganjil kok gagal karena ini ada shred ini. Ternyata A min B-nya tidak berada di 2 Z plus 1. Paham, Mbak? Ayo yang bertanya. Iya, Bu, atau masih paham. bingung? Paham ya? Ada yang Terus pertanyaan lagi? Itu yang bilangan ganjil itu kok pembuktiannya cuma 3, nggak 4 kayak yang bilangan genap? Oke. Misalkan ada 10 syarat ya, 1 syarat saja sudah tidak terpenuhi, dia dikatakan sudah bukan. Kalau sudah gagal kan syarat keempat nggak perlu dicek. Paham? Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi monggo? Ada pertanyaan lagi kah di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kalau Anda sudah punya himpunan induknya adalah ring, himpunan bagiannya itu subring atau tidak, itu hanya cukup dicek 2 syarat ini saja. Cukup dicek 2 syarat ini saja, Mbak. Kalau ini sudah terpenuhi, sudah dia subring. Makanya kalau ada pertanyaan, apakah himpunan ini adalah ring, supaya kita ngeceknya nggak terlalu banyak, maka kita cari induk yang lebih besar. Ada nggak induk yang lebih besar yang ring? Kalau ada, nanti kita tinggal tunjukkan dia sebagai subring saja. Kalau subring berarti kita hanya menunjukkan 2 syarat ini saja. Kita lihat. Kita lanjutkan. Ada yang tanya lagi kah di sini? Halo, halo. Ada yang tanya? Monggo kalau ada pertanyaan. Nah, ini tadi posisi di sini ya kita. Saya tulis tangan supaya lebih mudah. Nah, ini bagi kenapa saya buat tulisan tangan tadi. Kenapa saya tulis diketahui akan ditunjukkan, itu digunakan untuk bagi kita yang baru belajar ya. Tapi kalau nanti Anda sudah levelnya paham cara membuktikan, diketahui dan ditanyakan itu tidak perlu ditulis lagi. Langsung buktinya. Ini Pak B ya. Ini ke kiri, ini ke kanan. Langsung, tanpa ketahui ditanyakan. Ini dianggap
Anda sudah lancar ketika sudah tahu aturan-aturan membuktikan. Kalau Anda masih proses belajar, itu ya lebih baik Anda menggunakan diketahui akan ditunjukkan buktikan, supaya Anda membuktikannya lebih mudah. Ini ya contohnya tadi sudah saya ini. Nah ini. Seperti ini, ZI sama dengan A plus BI. Apakah dia subring? Ini. Ternyata ambil dua elemen di ZI, ya berarti elemennya bentuknya seperti ini. X min Y ternyata anggota dari ZI. Ini ya. Ya. Ini X min Y anggota dari ini. Yang penting ini, ya, ini. Kemudian X kali Y juga berada ini. Sehingga dia subring. Bagaimana Bu kalau ini dicoret thread bukan anggota, maka dikatakan bukan subring. Tuh. Contohnya banyak sekali ya. Silahkan nanti Anda nanti tugasnya tinggal saya ini ya, saya kasih nomornya, latihan halaman ini nomor sekian. Anda kerjakan, Anda upload. Jadi soalnya tidak saya tulis. Loh, segini banyaknya ya. Saya yakin Anda kalau sregep bisa ini kerjakan semuanya ya. Kalau sregep ya. Loh, saya tuh ini selalu saya ceritakan ke Anda ya. Saya punya kakak kelas itu waktu matematika 1 soalnya itu 1 bab ada 300. Itu dikerjakan semuanya. Dan dengan cara, kebetulan matematika 1 ya. Dengan cara. Padahal kita tahu buku itu turun-temurun. Dari angkatan sebelumnya sampai bawahnya. Akhirnya yang pesta siapa? Adik kelasnya. Itu ya, pesta sekali itu. 300 soal, 1 bab 300 soal dikerjakan semua. Saya pikir hanya matematika 1, ternyata tidak. Semua mata kuliah seperti itu. Ya, hampir semua mata kuliah yang dia ambil, semua dikerjakan luar biasa. Itu. Nah, artinya soal segini itu apa mampu Anda kerjakan? Ya kalau hanya segini nih Anda sregep masih bisa ya. Tuh. Oke, kemudian daerah integral. Nah, ini tadi ring ya. Dari ring ada istilah ring komutatif, ada istilah ring dengan elemen satuan. Sekarang nanti istilah-istilah ring itu banyak sekali di sini ya. Ada daerah integral, ada lapangan, ring dengan elemen satuan, dan seterusnya. Jadi Anda harus tahu betul aturan-aturan mainnya, sehingga Anda nanti tidak bingung di situ. Kita lihat daerah integral. Ini dalam sistem bilangan, misalkan bilangan bulat, kemudian bilangan real, kompleks, itu selalu berlaku kalau AB sama dengan AC, dengan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Benar nggak? Ayo. Persamaan ini selalu berlaku nggak? Silakan komen. Ayo. Kalau Anda punya AB sama dengan AC, pada bilangan real, bilangan kompleks, pasti bisa disimpulkan B sama dengan C. Itu kalau domain pembicaraan adalah bilangan real, bilangan kompleks ya, kemudian bilangan real, kompleks atau bilangan bulat. Ini sifat ini selalu berlaku. Padahal selama ini Anda mesti bermain pada bilangan real atau kompleks ya. Sehingga seolah-olah semua himpunan pasti berlaku. Di sini ditunjukkan hal ini belum tentu berlaku. Bagaimanakah contohnya? Demikian. Kita lihat. Ini ada modulo 5, set 5. Ini ada modulo set 6. Ya.
terhadap perkalian kita hilangkan 0 di sini. Ya. Oke. Jangan lupa modulo 5 berarti kita hanya menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Saya tanya sekarang. 4, misalkan dengan modulo 5, 7 ya, 6 di luar ini. Supaya Anda nggak melihat tabel. Kalau saya menggunakan modulo 7, 2 kali 5 hasilnya berapa? Ayo komen. Seandainya saya menggunakan modulo 7, 2 kali 5? 3. Misalkan 3 kali 5? 1. Kemudian kalau 4 kali 5, modulo 7? 6. Oke ya, berarti ini sepakat kita, Anda paham ya. Jadi itu arti perkalian pada modulo. Di sini sajikan modulo 5, ini sajikan modulo 6. Ya. Ini tanpa 0 dan tanpa 0 ya. Kemudian kita lihat ini. Nah, 2 kali 3 ya, dengan 3 kali 4. Hasilnya berapa? 2 kali 3 berapa? Atau ya 2 kali 3 atau 3 kali 2 aja. Lihat ini. Anda fokus ke sini. 3 kali 2 berapa hasilnya? 0. 3 kali 4? 0. Nah, padahal ini AB, ini AC. Apakah B sama dengan C? Enggak. Tidak. Ya, ini A, B, ini AC. Ternyata hasilnya sama, ya, tetapi di sini B dengan C berbeda. Ya. Jadi sifat seperti ini belum tentu berlaku untuk beberapa ring. Jadi berlaku tidaknya itu tergantung himpunan yang kita gunakan. Kalau himpunan bilangan real kompleks, sifat ini berlaku. Tapi pada modulo belum tentu berlaku. Contohnya ini tadi. Ya. Kemudian membuat 0, saudara lihat. Untuk modulo 5. A kali B hasilnya 0. Ada enggak di sini? Untuk modulo 5. Ada enggak A kali B hasilnya 0? Ayo, silakan komen. Enggak ada ya? Di sini A kali B untuk modulo 5 tidak ada yang menghasilkan 0. Pada modulo 6, A kali B ada enggak hasilnya 0? 0 ada. Yaitu 2 kali 3, 0. 3 kali 2, 0. 3 kali 4, 0. 4 kali 3, 0. Di sini tidak, di sini ada. Akhirnya, ya, saudara lihat, muncullah istilah pembagi 0. Pembagi 0 itu apa di situ? Bila A dan B dua elemen tak 0 dari suatu ring R. Jadi himpunan yang kita pakai harus ring dulu. Dan AB adalah elemen tak 0. Yang memenuhi AB sama dengan 0, maka A dan B dinamakan pembagi 0. Contoh pembagi 0 pada Z6 adalah 2, 3, dan 4. Ya. Itu. Dari mana ini asalnya? Dari ini tadi. Pembagi 0 dari Z6 itu adalah 2, 3, 4. Karena 2 kali 3 hasilnya 0. Berarti 2 dan 3 itu adalah pembagi 0. 3 kali 4 hasilnya 0. Berarti 3 dan 4 adalah pembagi 0. Bagaimana dengan Z12? Pembagi 0-nya berapa saja di situ? Adalah ini. 2, 3, 4, 6. Itu pembagi 0. Kenapa? Karena kalau dia dikalikan dengan elemen lain,
hasilnya bisa 0. Pertanyaan sekarang. Tolong sebutkan pembagi 0 dari Z18. Yuk. Berapa saja? 2, 2, 3, 6, 9. 11. Tadi saya bilangnya Z berapa? 18 ya? 18. Z18 berapa aja? 2, 3, 6, 9. 9. Betul. Ya. Kemudian kalau 20, Z20. 2, 10, 4, 5, 10. Oke. Kalau dari situ Anda menyimpulkan apa? Untuk Zn, pembagi 0 Zn apa? Faktornya Dari N. Betul. Faktor tak 0 dari R. Masalahnya 0-nya nggak boleh. Ya, sorry, pasti nggak 0 ya. Oke. Jadi faktor dari N. Pembagi 0 dari Zn itu adalah faktor dari N. Kecuali 1 ya. 1 nggak masuk ya. 1 kalikan. Ya, 1 nggak masuk ya di situ. Kecuali 1. Nah, itu. Nah, akhirnya di sini ada suatu teorema, suatu elemen tak 0 dari Zn adalah suatu pembagi 0 bila dan hanya bila R dan N tidak prima relatif. Tidak prima relatif apa? Berarti FPB-nya tidak 1. Di situ. Sebentar, kalau misalkan sebentar, nggak salah tadi, Z20. Tadi Z20 berapa aja? Maaf, pembagi 0-nya berapa aja? Z20? 2, 4, 5, 10. 5, 10. Kalau misalkan ini 6. Boleh enggak 6? Boleh. Kenapa boleh? Ayo, komen. 6 kali 15 itu 80. Terus 80 itu kan sama 20 muatnya 0. Betul. Berarti Anda kurang ya tadi ya. Ada lagi berapa yang bisa disebutkan? 15 masuk ya otomatis. 8 masuk enggak? 8 masuk. Masuk. Kenapa? 8 kalikan 10 ataupun kalikan 15 juga dimuatkan 20 hasilnya 0. Nah, betul. Jadi hati-hati tadi ya. Saya juga salah tadi. Udah session kedua atau ngeliut tulisan. Ya. Artinya pembagi 0 di situ tidak hanya faktornya saja. Tetapi di sini dikatakan yang tidak prima relatif. Ya. Suatu elemen tak 0 yang tidak prima relatif itu adalah pembagi 0. Coba sekarang sebutkan, misalkan Z10, berapa aja? Yang kecil aja, Z10. Pembagi 0-nya kemungkinan berapa aja? 2, 3, 4. Ayo. 3 ya enggak? 2, 4, 8, Bu. 5, 6. Ada lagi? 8, Bu. Betul. Z10 pembagi 0-nya adalah 2, 4, 5, 6, 8. Yang FPB-nya pokoknya tidak 1. Paham ya? Kalau Z12 berapa? Z12 berapa aja? 2, oke. 3, 4, 6, 8, 9. 10. Oke, betul ya. Sekarang kalau Z11. 11. Enggak ada, Bu. Z11 tidak ada, betul. Z11 tidak ada karena semua adalah relatif prima di situ. Ya. Bu,
Ya, silakan. Berarti bilangan prima itu nggak ada pembagi nolnya, Bu? Iya, contohnya Z5 tadi. ZP, kalau P-nya adalah prima, maka dia tidak memuat pembagi 0. Karena bilangan yang di bawahnya pasti tidak prima relatif. Pasti prima relatif. Misalkan Z7. Berapakah pembagi nolnya? Yaitu di situ ya. Z7 kan tidak ada di situ ya, An. Ya. Z7 semua 1 dengan 7 FPB-nya 1, 2 dengan 7 FPB-nya 1, 3 dengan 7 FPB-nya 1, 4 dengan 7 FPB-nya 1, 5 dengan 7 FPB-nya 1, 6 dengan 7 FPB-nya 1. Sehingga tidak ada yang memenuhi teorema ini. Sehingga Z7 tidak memuat pembagi 0. Nanti kesimpulannya lah, inilah kesimpulan di bawahnya. Ring ZP tidak mempunyai pembagi 0 bila dan hanya bila P-nya adalah prima. Makanya dari contoh-contoh tadi Anda bisa menggambarkan. Ya, ZP tidak mempunyai pembagi 0 bila P-nya prima. Contoh ya di situ, selain ZP yang ring tanpa memuat pembagi 0, itu adalah bilangan bulat, bilangan rasional, real, kompleks, dan ZP itu ring tanpa elemen pembagi 0. Ya. Karena misalkan bilangan bulat ya, A kali B yang tidak 0, A tidak 0, B tidak 0, kalau kita kalikan hasilnya dijamin tidak 0, nggak mungkin 0. Makanya dia kategorinya ring tanpa elemen pembagi 0. Nah, sekarang ini hukum kanselasi perkalian dipenuhi dalam suatu ring R bila untuk semua A, B, dan C di R dengan A tidak 0, AB sama dengan C berakibat B sama dengan C. BA sama dengan CA berakibat B sama dengan C. Akan terlihat bahwa ring yang memenuhi hukum kanselasi terhadap perkalian secara tepatnya adalah ring yang tidak memuat pembagi 0. Jadi kalau ring tidak memuat pembagi 0, akan berlaku hukum kanselasi. Dalam suatu ring R, memenuhi hukum kanselasi bila dan hanya bila R tidak mempunyai elemen pembagi 0. Bagaimana buktinya? Kita lihat di sini. Nah, ini. Arah ke kanan. Kalau arah ke kanan yang diketahui apa? Yuk, sebutkan. Kalau arah ke kanan, berarti apa yang diketahui, apa yang akan ditunjukkan? Silahkan. Komen. Yang diketahui A, B elemen R itu maksudnya. Ini loh teoremanya. Oh, yang itu. Kalau saya ingin arah ke kanan, berarti yang diketahui apa? Ringnya tidak mempunyai pembagi 0. Ringnya arah ke kanan loh, Mbak. Apa yang diketahui, apa yang ditunjukkan? Ayo. Arah ke kanan. Ayo silakan yang lain. Yang diketahui apa kalau arah ke kanan? R-nya ring, Bu, sama R-nya memenuhi hukum konstelasi. Betul. Kemudian yang ditunjukkan? R tidak mempunyai pembagi 0. Betul. Ya. Oke, makasih Mas. Ya. Jadi kalau arah ke kanan, yang diketahui yang mana? Yang ini? Ini yang diketahui. Bagian kiri diketahui, yang akan kita tunjukkan bagian kanan. Tuh ya. Jadi
ini yang diketahui, bagian kiri ketahui, bagian kanan yang akan kita tunjukkan. Nah, berarti kalau yang diketahui hukum kanselasi di sini, misalkan hukum kanselasi dipenuhi dalam suatu ring R. Untuk beberapa AB tidak R yang tidak sama dengan 0, AB sama dengan 0. Untuk menunjukkan tidak memuat pembagi 0, ketika AB sama dengan 0, nanti kita uraikan, hasilnya harus ketemu salah satu ini harus 0. Ya. Jadi, untuk menunjukkan dia tidak memuat pembagi 0, startnya di sini, AB sama dengan 0, nanti kita uraikan, harus salah satunya dia 0 di sini. AB sama dengan 0, ya. Kita tahu di sini kalau ring ya, A0 juga sama dengan 0. Ya. Karena ini sama dengan ini, maka ketemulah AB sama dengan A0. Dengan hukum kanselasi, A-nya kita cancel, maka B sama dengan 0. Sehingga ini mengatakan tidak memuat pembagi 0. Ya, itu. Jadi, di sini saya ulangi untuk arah ke kanan. Ya, diketahui ini, yang diketahui ini, R memenuhi hukum kanselasi. Yang akan ditunjukkan itu adalah R tidak memuat pembagi 0. Bagaimana menunjukkan tidak memuat pembagi 0? Startnya kita ambil 2 elemen di sini, di mana A tidak 0. Yang memenuhi AB sama dengan 0. Karena A tidak 0, berarti nanti B harus 0. Supaya dia tidak memuat pembagi 0. AB sama dengan 0, ini, padahal kita punya modal A0 sama dengan 0. Ini dengan ini sama, berarti AB sama dengan A0. Dengan kanselasi, A-nya kita cancel, akibatnya B sama dengan 0. Jadi tidak memuat pembagi 0. Sekarang yang ke kiri. Kalau ke kiri diketahui apa, yuk? Ayo. Yang diketahui, silakan, Mbak. Yang diketahui R tidak mempunyai elemen pembagi 0. Tapi R-nya tetap ring ya di situ. Iya. Jadi diketahui ring R tidak mempunyai pembagi 0. Akan ditunjukkan apa, Mbak? R memenuhi hukum kanselasi. Ya, R memenuhi hukum kanselasi. Jadi nanti ya, ini saudara lihat ya, diketahui di sini R tidak memuat pembagi 0, yang kita tunjukkan dia berlaku hukum kanselasi. Bagaimana untuk mengetahui menunjukkan hukum kanselasi ya? Misalkan R tidak mempunyai pembagi 0, ini diketahui. Saya ambil 3 elemen di R. A tidak 0. Ya. Yang memenuhi ini. Dari sini nanti Anda harus mampu menguraikan sehingga B harus sama dengan C. Kenapa? Supaya berlaku hukum kanselasi. Dari start ini nanti, Anda harus bisa menunjukkan B sama dengan C. Supaya hukum kanselasi berlaku. Ya, sekarang ya, saudara lihat ini, AB min AC, ini ke sini distributif. Paham ya? Karena AB sama dengan AC, otomatis nilainya 0. Karena A bukan pembagi 0, haruslah di sini, ya, ini hasilnya 0, A bukan pembagi 0, berarti ini yang harus 0, karena bukan pembagi 0. Kalau ini 0, identik B sama dengan C. Dari mana? Ini ditambah C, ini ditambah C. Akhirnya B sama dengan C. Ya. Dengan cara sama nanti BA sama dengan CA berakibat B sama dengan C. Jadi dari start ini tadi AB sama dengan AC, terbukti B sama dengan C. Jadi hukum kanselasi berlaku. Ini caranya sama ya.
dari sini nanti dengan cara ini tadi akan ketemu B sama dengan C. Nah, itu. Nah, ini saya hanya tunjukkan aja. Ya. Inilah muncullah daerah integral. Tapi nanti saya lanjutkan di hari Selasa ya, saya akan buat video di situ. Jadi hati-hati, ring R, namanya ring itu tadi, saya ulang, syaratnya adalah pertama, terhadap penjumlahan dia grup komutatif. Ya. Kedua, terhadap perkalian bersifat tertutup dan asosiatif saja. Kemudian yang ketiga bersifat distributif. Kapan ring akan berubah menjadi daerah integral? Apabila ditambah syarat. R komutatif. R mempunyai elemen satuan. R tidak mempunyai pembagi 0. Seperti itu. Saya tanya, ini komutatif terhadap apa ya? Silahkan dikomentari. Perkalian dan penjumlahan. Ya, perkalian dan penjumlahan. Kurang tepat. Kenapa perkalian dan penjumlahan? Kurang tepat, Mbak. Ada lagi komennya? Ayo. Ini R komutatif itu terhadap apa? Halo, halo. Halo, halo. Ya, ini. Ayo, terhadap apa? Paham enggak Anda? Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, Perkalian. kenapa perkalian? Ayo, kita gali ya. Kenapa terhadap perkalian? Kalau terhadap penjumlahan sudah menempel di mana? Di sifatnya. Sifat yang mana? Yang ring. Ini ya. Kalau sudah dikatakan ring, terhadap plus itu dia sudah komplit di sini. Ya kan? Ring terhadap plus itu kan sudah tertutup. Terhadap plus loh ya. Asosiatif. Punya elemen netral 0. Punya inverse. Komutatif. Jadi terhadap penjumlahan itu otomatis dia sudah dimiliki. Terhadap perkalian untuk ring itu hanya punya tertutup dan asosiatif. Terhadap perkalian, tertutup dan asosiatif. Nah, kalau ada tambahan komutatif terhadap perkalian, ya, dinamakan ring komutatif. Kalau ada tambahan satu, elemen satuan terhadap perkalian, dinamakan ring dengan elemen satuan. Kalau ditambah tidak memuat pembagi 0, nah ini. Jadi kalau ring ditambah sifat 1, 2, 3, itu dinamakan sebagai daerah integral. Jadi syarat ring terpenuhi, kemudian dia ditambah syarat komutatif, punya elemen satuan, R tidak mempunyai pembagi 0, maka dinamakan struktur baru yang namanya daerah integral. Itu gambarannya, saya kira itu untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Yuk, tanya. Saya tanya, Bu. Ya, monggo. Ayo Mas Yudo. Ini Bu, kan tadi lihat-lihat di tulisan di buku itu menyatakan kayak suatu ring R kayak gitu. Nah, apakah yang ring itu sebatas operasi penjumlahan sama perkalian? Iya, betul. Sebatas betul, itu Mas. aja. Sifat yang dikaji terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Berarti nggak ada operasi yang lain ya untuk ring?
Operasi sebenarnya gini Mas, plus itu hanya lambang ya. Cuman kalau selama ini Anda mengasumsikan tanpa informasi, plus itu tanpa informasi, maka plus yang kita gunakan itu plus yang umum kita gunakan. Kali juga yang umum. Tetapi seandainya saya ingin mendefinisikan himpunan bilangan bulat ya, plus saya A plus B itu maknanya A pangkat B, boleh saja. A kali B itu maknanya adalah ln AB, boleh aja. Cuman selama tidak didefinisikan operasi plus dan kali, maka operasi yang kita gunakan operasi yang standar. Tuh. Jadi untuk ring ini memang operasinya plus dan kali. Tuh. Oke, bagus pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Yuk santai Rek. Anda kan juga santai toh. Habis kuliah capek langsung letak ngono ya. Gitu. Enggak bercanda aja. Ayo monggo kalau ada pertanyaan. Berarti Bu, yang operasi kayak komposisi itu nggak ada di ring. Kalau di boleh. Oh, boleh. Terhadap ring. Boleh. Komposisi itu nggak bisa ya. Operasi sebentar. Ada Mas, untuk bilangan fungsi Mas, himpunan bilangan fungsi. Oh, enggak ya. Enggak komposisi enggak masuk komposisi. Untuk fungsi itu plusnya plus biasa, kalinya juga kali biasa ya. F kali GX itu FE kali GX ya. Enggak menggunakan itu. Tapi kalau seandainya menggunakan boleh asalkan sifatnya terpenuhi. Yang kadang gagal itu sifat-sifat itu apakah terpenuhi atau enggak. Di sini kalau ring itu memang plus sama kali. Tapi operasi plusnya, apakah kita menggunakan standar atau yang lain? Boleh bebas. Asalkan memenuhi syarat tertutup, asosiatif, identitas, invers. Oke Mas, ada lagi pertanyaan? Ada Bu. Kan tadi Ibunya bilang operasi yang ada itu cuma penjumlahan sama perkalian. Nah maksud saya tanya itu, di situ disebutkan elemen satuan itu satu kan ya Bu, di mana satu itu adalah elemen identitas dari perkalian. Nah takutnya kalau emang ada operasi yang lain di ring itu apakah elemen satuannya juga berubah juga kayak gitu. Oke, paham saya. Oke, terima kasih, ini pertanyaan bagus ya. Monggo ya, Anda santai mau tanya aja supaya di sini Anda banyak ilmu ya nantinya. Kita santai. Misalkan saya nggak bisa jawab, saya tanya Pak Bi ya. Dia yang lebih ini. Nggak ada maksudnya seperti ini, Anda tanya aja. Oke, makasih Mas. Gini ya, lambang 0 itu hanya sebuah lambang elemen identitas terhadap penjumlahan. Seandainya kita gunakan matrik 2 kali 2, maka lambang 0 itu yang dimaksud adalah matrik 0. 0, 0, 0, 0. Kemudian terhadap perkalian, yang dimaksud elemen satuan, itu bukan satu, tapi identitas. 1001. Jadi satu itu hanya sebagai lambang, Mas. Di situ. Ya. Misalnya yang dinamakan apa adalah fungsi 0. Sedangkan yang dimaksud elemen identitas terhadap perkalian apa? Di situ fungsi itu adalah I. IX sama dengan X itu. Tapi kalau kita bahas umum, ya, lambang untuk elemen netral terhadap penjumlahan adalah 0, lambang elemen identitas terhadap perkalian adalah 1. Tapi kalau kita aplikasikan ke dalam bentuk himpunan, tergantung himpunannya. Kalau matrik, berarti yang dimaksud 0 itu adalah matrik 0, yang isinya 0 semua. 1 itu yang dimaksudkan adalah elemen identitas, matrik identitas. Yang dimaksud adalah F sama dengan 0. Kemudian kalau yang dimaksud IX sama dengan X. Itu disesuaikan, cuman hanya sebagai pelambangan aja. Paham Mas Ridho? Ada lagi, ayo tanya yuk. Ya, apa? Itu
Ya sebenarnya udah terjawab ketika ring itu hanya penjumlahan sama perkalian. Cuma yang saya bingungkan itu kenapa kok patokan grupnya itu di penjumlahan gitu. Jadi kan suatu ring itu ketika patokannya itu grup di penjumlahan, baru sifat-sifat yang lain yang perkaliannya. Itu kenapa kok enggak? Oh iya. Takutnya kalau ada yang lain itu gimana gitu loh. Karena plus itu lebih cenderung memenuhi itu, Mas. Banyak himpunan yang terhadap plus sifatnya memenuhi apa? Tertutup, asosiatif, punya elemen identitas dan perkalian terhadap plus. Tapi terhadap kali sifat itu belum tentu gitu. Makanya plus yang kita gunakan. Misalkan ya, saudara lihat bilangan bulat terhadap plus grup bukan? Ayo. Bilangan bulat terhadap plus kan grup. Tapi bilangan bulat terhadap perkalian dia bukan grup. Terhadap perkalian untuk tertutup, asosiatif, komutatif, punya elemen identitas. Untuk inverse dia gagal. Memang yang lebih banyak sifatnya itu pada plus, Mas. Itu. Sehingga makanya R plus-nya digrupkan. Grup komutatif sisan. Supaya himpunan yang masuk nanti sifat-sifatnya banyak. Himpunan yang memenuhi supaya banyak di situ. Makanya dengan tambahan sifat tadi, ada yang ring komutatif. Itu apabila terhadap perkalian dia komutatif. Ditambah satuan dan pembagi nol jadilah daerah integral. Nanti ada namanya lapangan, ring pembagi, macam-macam. Tapi modal ringnya terhadap perkalian itu hanya asosiatif dan tertutup saja. Supaya himpunan yang kita peroleh nanti banyak contohnya. Itu. Paham, Mas Ridho? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Sudah batas waktu ya, tapi kita tadi molor. Nggak apa-apa lah, kemarin kan kita santai ya. Oke, saya kira itu. Cuman harapannya ya, jangan orientasi hanya nilai ya. Jadi tolonglah seperti ini manfaatkan betul-betul. Anda mau tanya monggo ya, bebas-bebas saja. Ya, buku yang kita gunakan bukunya Pak B, ya itu Anda baca-baca dulu. Kemudian nanti waktu hari Selasa saya sediakan video dan tugas. Tidak bisa monggo tanya di hari Kamis. Cuman mohon maaf ya, ini fasilitas kita terbatas, untuk menulis juga sulit ya. Tapi ada alat bantu untuk menulis, insya Allah nanti saya akan pesan supaya pembelajaran lebih nyaman kita nanti. Jadi saya bisa nulis di ini, Anda bisa melihat. Tapi belum ya, saya belum pesan. Saya pengen pesan itu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lanjut biar Anda bisa tanyakan via WA pada jam kuliah di hari Selasa. Ya. Tolong ya, sudah saya warning untuk matematika juga, tanya tidak boleh japri kecuali hal-hal yang pribadi. Tanya materi harus di grup. Supaya kalau satu tanya yang lainnya tahu jawabannya. Ya. Gak usah takut, gak usah malu, hilangkan rasa malu, yang penting Anda punya ilmu di situ. Ya. Jadi apa yang Anda ingin tanya di grup, jangan japri. Pertanyaan salah nggak masalah, yang penting Anda tahu bahwa pertanyaan saya salah atau tahu jawaban yang benar. Gitu. Oke, saya kira itu. Selamat sore ya, selamat istirahat. Semoga ini hari ada kuliah lagi jam 3? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masalahnya wes kurang 10 menit ya wes. Udah ya, saya tutup ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore bagi yang beragama lain ya. Oke, saya matikan ya Zoom-nya.